Salam, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun kita berada. Saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur ada satu kesempatan Tuhan berikan bagi kita kembali untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pengertian kepada kita, pemahaman kepada kita, supaya pada waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengerti dan kita boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai dengan hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami meminta pimpinan Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan bagi kami dan menuntun kami semua masuk dalam kebenaran firman-Mu, dan singkapkan rahasia firman Allah bagi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami sudah siap untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, berapa waktu yang lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang janji Allah menyertai Yosua dan segenap umat Israel yang terdapat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan janji Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka, dan Tuhan mau berjalan di depan mereka, menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan kepada orang-orang Israel. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang penggenapan janji Tuhan kepada Yosua dan juga kepada umat Israel. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kebenaran firman Tuhan demikian. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagi orang-orang percaya. Ulangan pasal 31 ayat 8, dia sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa dia berjalan di depan mereka, dia akan menyertai mereka, dia akan menuntun mereka, dia tidak membiarkan mereka dan tidak meninggalkan mereka. Janji di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan itu semua digenapi oleh Allah.
Di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai dengan 45 tadi memberikan keterangan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi oleh Allah. Semua digenapi oleh Allah, semuanya terpenuhi oleh Allah. Saudara, mungkin kita pernah menerima janji dari manusia atau dari orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka berjanji, mungkin mereka bisa lupa. Mereka berjanji, mungkin mereka tidak tepati. Mereka berjanji dan mereka bisa mengingkari janji mereka terhadap kita. Tetapi janji yang Tuhan janjikan kepada Yosua Israel, bahkan kepada orang percaya, saya percaya bahwa janji Allah adalah janji yang murni, janji yang dipegang teguh oleh Allah. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, Allah pegang janjinya. Allah akan menepati janjinya karena dia sudah berfirman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan ini kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap kita pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan orang percaya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, janji apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Janjinya dia akan memudahkan bangsa-bangsa di hadapan mereka sehingga mereka bisa memiliki negeri di mana negeri itu berlimpah susu dan madu di sana. Tuhan menyerahkan mereka kepada Yosua dan Tuhan berjanji kepada Yosua bersama-sama dengan bangsa itu masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, dan janji itu telah digenapi dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan 45. Dan 45 dia berkata bahwa setiap janji itu, semua janji itu dipenuhi oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi janji Tuhan berbeda dengan janji manusia. Janji manusia bisa diingkari, tetapi janji Tuhan tidak diingkari, pasti digenapinya bagi kehidupan orang percaya. Mengapa janji Tuhan digenapi bagi bangsa Israel dan Yosua? Karena mereka melakukan apa yang difirmankan, diperintahkan oleh Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hari-hari ini kita lihat bahwa banyak orang Kristen merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan, merindukan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi mereka tidak melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita kalau kita tidak mengikuti setiap perintah Tuhan, kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua dan bangsa Israel, mereka menikmati janji Tuhan karena mereka tepat melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya hari ini, kalau saudara dan saya melakukan apa yang tepat yang diperintahkan oleh Tuhan, saya sangat yakin dan percaya pasti janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama di dalam ayat kebenaran firman Tuhan tadi kita sudah baca, dan saya memberikan tema yaitu bahwa ketika Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Sekali lagi, ketika Tuhan berjanji, maka dia pasti menggenapi janjinya dalam kehidupan orang percaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, poin pertama yaitu Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang pegang janjinya dan sanggup menggenapi janjinya. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, pada kesempatan ini Tuhan adalah setia, dia pegang janjinya. Tuhan setia berarti bahwa Tuhan menepati janjinya. Tuhan setia artinya Tuhan tidak pernah berubah terhadap janjinya. Kalau Tuhan setia artinya dia tidak pernah lalai terhadap janjinya kepada saudara dan saya. Kalau bangsa Israel telah menikmati janji itu, maka saudara dan saya pun pasti menikmati janji itu, karena kita ada di dalam Tuhan yang sama, kita percaya kepada Tuhan yang sama.
Nah, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang pegang janjinya dan sanggup menepati janjinya kepada kita. Jadi dalam konteks Alkitab, kalau janji Tuhan itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa dirubah, berubah dalam kehidupan orang percaya. Saudara percaya Tuhan menepati janjinya dalam hidup saudara? Dan janji Tuhan itu bukan instan. Janji Tuhan itu harus melewati proses. Bayangkan janjinya dari Abraham sampai kepada Yosua itu bukan instan, itu melalui proses demi proses, proses demi proses. Jadi orang Kristen yang tidak mau melewati proses, saya mau katakan janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidupnya. Kalau janji Tuhan itu pasti, maka mari kita ikuti apa yang hari ini kita alami dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan setia pegang janjinya. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-19, dia berkata begini. Bilangan pasal 23, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, dia berkata begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak sama seperti manusia, bisa berdusta atau bisa berubah pikiran. Tetapi jika Allah sudah berfirman, maka itu pasti terjadi. Dan jika Allah sudah berjanji, maka dia akan menepatinya di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, saya percaya kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita punya tantangan, kita punya ujian hari-hari ini mungkin. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena apa yang diucapkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, semuanya pasti digenapinya bagi orang percaya. Hari ini yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan tidak boleh berubah apapun keadaan kita. Jangan kita mencari alternatif lain. Seperti firman Tuhan di dalam perjanjian lama, dia berkata perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, semuanya sudah selesai, semuanya sudah habis, karena dia mencari alternatif lain di luar daripada Tuhan Yesus. Sudah habis. Dan hari ini kalau engkau orang Kristen punya prinsip yang sama, bahwa engkau pada waktu engkau mengalami persoalan, engkau keluar dari jalurnya Tuhan atau mencari alternatif lain, engkau orang Kristen yang malang, engkau tidak akan mendapat apa-apa. Karena di luar daripada Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu hari ini mari kita mau pegang teguh kepada janjinya. Mungkin hari ini janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita. Mungkin dalam minggu ini janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita. Percaya, ikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pasti janjinya akan digenapi tepat pada waktunya. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Oleh karena itu tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Jangan mencari alternatif lain. Tuhan tidak sama seperti manusia. Manusia bisa berdusta, Tuhan tidak bisa berdusta. Apa yang keluar dari mulut Allah, Allah akan melakukannya bagi orang percaya. Dan setiap janji yang diberikan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, saya percaya memiliki kepastian untuk digenapinya. Nah, saudaraku, yakinlah saat kita percaya kepada janji Tuhan, kita harus yakin bahwa janji itu pasti terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah gagal,
dan Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, tetap yakin, percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, untuk menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu membutuhkan iman dan ketaatan, membutuhkan iman dan kesabaran, membutuhkan iman dan ketekunan untuk menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu melewati proses, tidak instan. Sebelum saya membahas poin yang kedua ini, saya sedikit memberikan definisi tentang iman. Kita tahu jelas bahwa iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dia katakan bahwa iman itu sesuatu yang tidak lihat, tetapi kita percaya bahwa itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Iman itu adalah suatu kepercayaan yang teguh kepada Allah dan kebenarannya bahwa Tuhan setia dan pasti memenuhi janjinya. Iman, saudara. Iman itu adalah suatu kepercayaan teguh dalam hati orang percaya. Jadi orang percaya yang berubah-berubah. Orang Kristen yang hari ini percaya, besok tidak percaya, lusa percaya, dan seterusnya tidak percaya. Semua katakan bahwa engkau tidak punya iman yang bertumbuh. Rohanimu tidak bertumbuh. Dan engkau tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dan engkau tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh karena engkau berubah-ubah. Tuhan kita tidak berubah. Oleh karena itu kita belajar untuk tidak berubah. Iya, tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau Kristen imanmu ubah, itu engkau Kristen yang tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi dan secara sungguh-sungguh. Hari ini percaya, besok tidak percaya. Itu saudara saya mau katakan sangat disayangkan kekristenanmu. Bagaimana engkau bisa menikmati penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara berubah-ubah, saudara dan saya tidak bisa menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, untuk menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka memerlukan iman dan juga ketaatan. Jadi iman itu adalah saya ulangi lagi, iman itu adalah sebuah keteguhan dan percaya kepada Allah serta hidup dalam kebenarannya bahwa Tuhan setia dan Tuhan pasti memenuhi janjinya dalam kehidupan orang percaya. Lalu yang kedua ketaatan. Ketaatan itu adalah sebuah sikap patuh terhadap perintah Tuhan. Jadi ketaatan Yosua dan Israel kepada perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Maka janji itu tergenapi dalam hidup mereka. Coba kalau mereka tidak menaati perintah Tuhan di dalam hidup mereka, saya percaya mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Contoh, kita di negara Indonesia ini ada perintah, ada aturan, ada hukum. Saya percaya bahwa kalau kita melanggar salah satu hukum saja, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Apalagi Tuhan kita, saudara. Di dunia saja punya aturan untuk bisa kita lolos, untuk bisa kita tidak mendapatkan konsekuensi. Apalagi Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau supaya janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita, supaya penggenapan janji Tuhan itu kita alami di dalam hidup kita, maka mari kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kita patuh terhadap perintah Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, dan ketaatan ini menunjukkan iman yang hidup dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita punya iman yang tetap teguh sekalipun kita ada di dalam kesulitan. Mari kita punya iman yang teguh sekalipun kita ada di dalam badai kehidupan. Mari kita punya iman yang teguh kepada Tuhan sekalipun kita sedang ada di dalam proses kehidupan ini.
Dan mari kita tetap taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Percaya, pasti penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak bisa terlepas, kan seperti sebuah mata rantai yang tidak bisa terlepas. Dan iman dan ketaatan ini harus seimbang di dalam kehidupan kita. Harus menjadi sesuatu yang prinsip di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena iman tanpa ketaatan itu juga tidak akan terjadi penggenapan Tuhan dalam kehidupan kita. Taat tanpa iman juga, saya percaya itu penggenapan Tuhan juga tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, iman dan ketaatan adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan rohani orang Kristen. Iman adalah kepercayaan teguh kepada janji Tuhan, sedangkan ketaatan adalah tindakan nyata yang menunjukkan iman tersebut. Iman tanpa ketaatan tidak memiliki bukti yang nyata, dan ketaatan tanpa iman bisa menjadi sekedar rutinitas tanpa makna. Oleh karena itu, iman yang sejati akan menghasilkan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari dalam keadaan apapun kita tetap imani dan kita tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, janji Tuhan tidak selalu digenapi secara instan dalam hidup kita. Saya percaya itu, bahwa janji Tuhan itu tidak secara instan terjadi dalam hidup kita. Tetapi janji Tuhan melalui proses yang menuntut kita untuk terus percaya dan mengikuti kehendaknya. Dalam proses ini, iman memberikan kita keteguhan hati, sedangkan ketaatan menjaga kita tetap berada di jalur yang benar menuju penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, oleh karena itu, mari tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tingkatkan kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan, dan tetap taat kepada firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan sampai penggenapan janjinya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau orang yang tidak bertahan, tidak tekun di dalam Tuhan, saya percaya penggenapan janji Tuhan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, tetap beriman sekalipun kita sedang ada di dalam goncangan, tetap taat sekalipun itu berat. Mari kita lakukan dua hal ini sangat-sangat memberkati kita, dan itu adalah kunci untuk kita menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 12, Ibrani pasal 6 ayat 12, saya akan baca di dalam versi AYT. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran memperoleh bagian dalam apa yang dijanjikan. Jadi supaya ayat firman Tuhan ini berkata bahwa supaya kita jangan malas, jangan lamban, jangan malas. Di terjemahan yang lain dia katakan jangan malas, tetapi mengikuti teladan orang-orang yang telah mewarisi janji-janji Allah melalui iman dan ketekunan mereka. Oleh karena itu, hari ini saya mau katakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal 6 ayat 12 ini. Artinya bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan seperti Yosua dan orang-orang Israel, seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya, mereka beriman kepada Tuhan dan tetap taat kepada perintah Tuhan, maka mereka telah menikmati, mereka telah mewarisi janji-janji Allah dalam kehidupan mereka. Dan ini contoh bagi kita. Ini mari kita mengikuti contoh. Ini menjadi teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejak-jejak para tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menikmati janji Tuhan. Artinya bahwa setiap janji Tuhan yang dijanjikan kepada orang percaya, kepada Yosua, kepada
orang Israel kepada tokoh-tokoh Alkitab, kepada orang-orang percaya, itu telah terjadi. Maka hari ini saya juga menegaskan melewati kebenaran firman Tuhan ini, janji ini pun terjadi dalam kehidupan, bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, asalkan kita iman dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita percaya kepada Tuhan yang sama yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga tokoh-tokoh Alkitab, para nabi, para rasul. Kalau mereka telah menikmati penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka, maka janji itu pun terjadi karena kita percaya kepada Tuhan yang sama yang hari ini kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, hari ini apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita? Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Oleh karena itu jangan takut dengan kehidupan ini. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita dalam kondisi keadaan apapun. Saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, jangan kita kehilangan iman hanya karena kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah sabar, tetaplah taat kepada Tuhan sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hidup kita ini digoncang oleh berbagai rupa dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap sabar, tetap taat kepada Tuhan sampai janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Saya telah menikmati janji Tuhan. Tuhan berjanji menuntun, menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan sampai dengan hari ini. Tuhan tetap setia di dalam kehidupan saya. Tuhan tetap menolong saya pada waktu saya ada di dalam masalah. Tuhan tetap memberikan jawaban pada waktu saya ada di dalam pergumulan. Kalau saya bisa mengalami janji Tuhan, saya juga yakin saudara juga bisa mengalami janji Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan yang sama. Dan hari ini sekali lagi saya ingatkan kita, jangan melihat persoalan, kesulitan, masalahmu lebih besar dari Tuhan, tetapi mari lihat Tuhan lebih besar dari apa yang sedang engkau alami dalam hidup saudara. Kalau engkau lihat masalahmu lebih besar dari Tuhanmu, maka saya mau katakan engkau tidak punya iman. Kita harus beriman kepada Tuhan bahwa masalahku pasti diselesaikan oleh Tuhan. Persoalanku pasti diselesaikan oleh Tuhan karena Tuhan yang berjanji untuk menolong kehidupan kita. Tetap kita setia kepada Tuhan, pegang janjinya, dan pasti janjinya tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sedikit bersaksi tentang bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Saya memulai pelayanan dari tahun 2009. Saya mulai pelayanan ini dari nol, dari belum ada satu jiwa. Dan 1 bulan berjalan dalam pelayanan ini tidak ada satu jiwa. Lalu berjalan terus setengah tahun tidak ada satu jiwa. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Dalam doa saya berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menuntun. Dan janjimu juga di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16 bahwa Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, dan dalam pelayanan ini akan menghasilkan buah. Saya rindu janji itu tergenapi di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan ini. Dan pada waktu jalan 1 tahun, Tuhan mulai menggenapi janjinya dalam hidup saya. Dan mulai dari satu keluarga, lalu bertambah, dan puji Tuhan, janji Tuhan bagi orang percaya itu tidak pernah dia ingkari.
Dia menepati janjinya. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini dalam pelayanan saya, di dalam Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa baru, sampai dengan hari ini berjumlah ratusan jiwa. Dan ini saya sangat bersyukur. Semua bukan karena kekuatan, semua bukan karena kemampuan saya, tetapi karena pertolongan Tuhan dan janji Tuhan tergenapi di dalam pelayanan saya. Nah, oleh karena itu, kalau saya bisa mengalami janji Tuhan, saudara dan saya pun bisa mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Dalam pelayanan pun demikian. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah diam. Tangan Tuhan selalu menuntun, menyertai, dan menyediakan jawaban bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, tetap kita percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu bukti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Janji Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga, dia berkata seperti ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi di dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya akan diberikannya kepadanya, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Dan ini menunjukkan bahwa janji Tuhan memerlukan tindakan iman. Tadi saya sudah berbicara banyak tentang iman. Jadi untuk menikmati penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, sekali lagi harus ada tindakan iman. Jangan kita hanya beriman lalu kita duduk saja, kita lihat, oh nanti Tuhan bekerja untuk kita. Tidak, saudara. Ketika kita beriman, kita juga harus ada tindakan. Ketika kita beriman, kita juga harus berusaha. Ketika kita beriman, kita juga harus memperjuangkannya. Saya percaya ketika Yosua dan bangsa Israel, mereka beriman saja kepada janji Tuhan, lalu mereka tidak melangkah untuk menuju kepada tanah perjanjian, itu juga tidak akan diberikan. Dan janji itu tidak akan digenapi. Tetapi ketika Tuhan perintahkan, Tuhan berjanji kepada mereka, lalu mereka mengimani janji Tuhan itu, lalu mereka mengambil sebuah sikap, yaitu tindakan mereka untuk melangkah. Dan ketika mereka melangkah, itulah janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Hari ini janji Tuhan terlalu banyak di dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Janji Tuhan untuk menyembuhkan kita. Janji Tuhan untuk menjawab doa kita. Janji Tuhan untuk memberkati hidup kita. Janji Tuhan supaya kita hidup dalam kelimpahan Tuhan. Janji Tuhan supaya kita berhasil. Janji Tuhan supaya kita beruntung dan lain sebagainya. Kalau janji itu bisa terjadi dan Tuhan mau melihat, ada sebuah reaksi dari kita, ada sebuah tindakan dari kita, ada sebuah respon dari kita. Dan respon itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baru terjadi penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa tindakan dalam hidup kita, saudara, janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menepati janjinya, tapi Tuhan mau ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga mau ada sebuah respon dari kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Respon itulah yang akan membawa kita menikmati penggenapan janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi kita sudah baca di dalam Yosua pasal 21. Ayat yang ke-43 sampai ke ayat yang 45. Ayat 45 dia katakan semuanya terpenuhi, semuanya digenapi. Tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi oleh Allah bagi orang Israel, bagi Yosua. Semuanya digenapinya. Dan janji itu pun bisa dipenuhinya, janji itu pun bisa ditepatinya dalam kehidupan saudara dan saya.
Yosua pasal 1 ayat 5, janjinya juga seperti seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji itu telah digenapi di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Semuanya yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita sedang berjalan di padang gurun. Saya anggap masalah itu seperti kita sedang ada di padang gurun. Tidak selamanya kita ada di padang gurun. Tidak selamanya kita ada di dalam persoalan. Tidak selamanya kita ada di dalam ujian. Saya percaya bahwa tantangan, ujian, persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, dan ketika kita tetap teguh, hati kita tetap teguh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, percaya saudara, bahwa Tuhan akan menuntun engkau keluar dari padang gurun, dan Tuhan akan membawa engkau masuk ke satu tempat yang dimana diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini juga saya juga percaya saudara, bahwa kita pasti menikmati penggenapan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji untuk memberkati kita, pasti itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita tetap yakin kepada Tuhan. Seperti Yosua dan bangsa Israel, mereka janji Tuhan kepada mereka, mereka lakukannya dengan tepat. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka yakin dengan janji Tuhan. Dan Tuhan juga meyakinkan Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Yosua dan bangsa Israel, karena dia sudah berjanji kepada seperti dia berjanji kepada Musa. Dan Tuhan sendiri akan memimpin mereka, melindungi mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan berjanji, bahwa Tuhan sendiri akan menuntun saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang akan membawa kita untuk menikmati penggenapan janji firman Tuhan. Jadi kunci keberhasilan Yosua adalah melangkah dengan iman dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Untuk itu terjadi penggenapan dalam kehidupan kita, kita juga harus melangkah dengan iman dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa iman saudara, tanpa ketaatan kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Iman dan ketaatan harus seperti sebuah mata rantai yang tidak bisa terlepas. Keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu, mari saudara dan saya harus punya iman yang sungguh kepada Tuhan, iman yang teguh. Jangan kita berubah pikiran terhadap Tuhan, berubah pikiran terhadap janji Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya pasti dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, kalau janji Tuhan bisa digenapi, janji Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel, janji itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Tuhan tidak pernah berubah tentang janjinya. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Dan janjinya selalu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus, janji Tuhan kepada Yosua menunjukkan iman dan ketaatan yang diperlukan untuk menerima berkat Tuhan. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi dia juga menyertai dan menopang orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena sekali lagi kunci keberhasilan Yosua dan segenap umat Israel, karena mereka melangkah dengan iman, mereka respon dengan iman yang teguh kepada Tuhan, dan mereka yakin kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan, sehingga terjadi penggenapan
janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan, janji yang murni. Sekali lagi saya katakan janji yang murni. Dan janji Tuhan itu bisa terjadi kepada orang percaya kalau kita lakukan itu dengan iman dan ketaatan kepada kita. Tuhan berjanji kepada Yosua akan memberikan tanah perjanjian kepada Israel dan menyertai Yosua meskipun ada tantangan seperti kota Yeriko, seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan tetap menepati janjinya. Di dalam Yosua dia berkata bahwa asalkan tetap taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan pasti menggenapinya. Oleh karena itu, sahabat Jesus Life, dimanapun engkau berada hari ini, yakinlah jika Tuhan telah berjanji sesuatu dalam hidup saudara dan saya, jangan ragu, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Meskipun ada rintangan di sepanjang jalan hidup kita, Tuhan pasti menggenapinya. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita ada rintangan, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, Tuhan pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Dia. Jangan kita ragu-ragu. Seperti di dalam ayat yang lain, Dia berkata bahwa orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, mereka seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang seperti itu tidak akan mendapat apa-apa. Dan orang yang mendua hati, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Maka supaya janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan tetap pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Yosua, kalau umat Israel, kalau tokoh-tokoh Alkitab, mereka sudah menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 12 tadi, bahwa setiap mereka yang sudah beriman kepada Tuhan dan mereka telah menikmati penggenapan janji itu dalam kehidupan mereka, maka saya sangat percaya saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya terhadap saudara dan saya. Kalau mereka sudah menikmatinya, saya juga percaya saudara dan saya juga pasti menikmatinya. Nah, oleh karena itu, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-11 dia berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada dia. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu akan membawa kita untuk menikmati keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita goyah, tetap percaya kepada Tuhan bahwa janjinya pasti tergenapi di dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat 12 juga dia berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari untuk menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi, mari kita bersukacita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa sukacita akan mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kita. Bersukacita dalam pengharapan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, saya percaya kita akan memperoleh kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sabar dalam kesesakan, saudara, kalau dalam kesulitan kita masih bersabar, tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Tetapi saudara, kalau ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Sekalipun kita dalam kesesakan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan ekstra supaya kita tetap sabar sekalipun kita ada di dalam kesulitan kita. Dan jangan lupa juga kita tetap berdoa, bertekunlah dalam doa.
ada satu ayat yang Tuhan tegaskan kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa janganlah engkau jemu-jemu berdoa. Dan itu adalah sebuah perumpamaan semua perempuan janda datang kepada hakim. Dia meminta kepada hakim itu untuk membela haknya. Setiap hari dia datang kepada hakim itu untuk meminta hakim itu membela dia. Setiap hari dia datang, setiap hari dia datang, dan setiap hari dia datang. Tetapi pada waktunya hakim itu menjawab dia atau memberikan apa yang sedang menjadi permohonannya kepada dia, dan dia boleh, janda itu boleh menikmati jawaban daripada hakim itu. Demikian juga jangan kita bosan-bosan berdoa pada waktu kita ada di dalam kesulitan kita, pada waktu kita sedang menanti penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita lupa berdoa. Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas. Mari kita berdoa. Doa itu adalah kekuatan orang percaya. Ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menanti janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 jelas bahwa supaya kita berhasil dan menikmati penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam, supaya kita bertindak dengan hati-hati, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu hari ini saya mau menegaskan melalui kebenaran firman Tuhan ini kepada kita bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Tuhan berjanji, maka dia akan memenuhi janjinya dalam hidupmu. Tuhan berjanji, maka dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia berjanji, dia pasti sanggup, dia pasti mampu melakukan atau menggenapi janjinya dalam kehidupan orang percaya. Sahabat Jesus Life, dimanapun engkau berada, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Hari ini mungkin kita sedang menanti janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jalani hari ini dengan tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan dan setia kepada janji Tuhan. Jangan berubah-ubah, karena Tuhan tidak akan memberkati kita kalau kita berubah-ubah dalam kehidupan kita. Mari kita menunjukkan identitas kekristenan kita, bahwa sekalipun saya berjalan dalam kesulitan, saya tetap berjanji, saya tetap percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi memberkati kita semua. Mari kita terus hidup di dalam janji Tuhan, pegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.